Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Vladitya Darkroom. Malam ini gua akan sedikit keluar dari pattern gua yang cerita horor. Mungkin menurut gua ini nggak horor ya, tapi sangat erat banget hubungannya sama fenomena yang lagi terjadi sekarang ini. Lampor. Mungkin buat kebanyakan penonton Darkroom ini nggak begitu paham. Kan gue lihat antara usia 15-16 ke bawah itu mungkin belum ngeh. Waktu zaman beberapa ya katakanlah 20 tahunan yang lalu, waktu Indonesia lagi dilanda krisis moneter, buat yang 30 plus pasti ingat, ada istilah apa? Kolor hijau. Dihubung-hubungin lagi sama hal-hal gaib, sama hal-hal mistis. Maaf ya lor. Sekarang ada lampor. Jadi fenomena-fenomena kayak gini itu sering kali terjadi dan berulang di masyarakat karena yang pertama, kultur masyarakat tradisional Indonesia pada umumnya, gue nggak bilang semua ya, pada umumnya yang masih mempercayai hal-hal gaib, terutama untuk beberapa golongan orang yang mudah terbawa dengan apa yang orang-orang umum bilang tahayul, gampang terbawa tahayul saat kondisi sosial, psikologi sosial yang sedang nggak stabil, pasti akan muncul isu-isu kayak gitu. Ya itulah karena kultur kita sangat mendukung buat berkembangnya cerita-cerita kayak gitu. Sebenarnya diawalin orang-orang iseng sih, gue yakin. Walaupun memang mungkin ada, tapi banyakkan cerita dilebih-lebihin banget, lebay. Which is di zaman modern ini emang kita nggak bisa bilang kalau hal-hal mistik, hal-hal gaib, hal-hal supernatural itu nggak bisa terjadi. Bisa aja terjadi, tapi tidak separah itu. Sebagai contoh, buat kayak semacam perang dukun santet gitu. Apa yang ada dalam pikiran kalian begitu dengar kalimat perang dukun santet? Lu percaya deh bahwa seorang dukun atau seorang paranormal atau praktisi yang memang dia bisa melakukan praktek santet itu, atau memang profesinya sebagai penggiat hal itu, lu percaya deh, dia tidak akan pernah melakukan hal itu tanpa ada permintaan klien. Walaupun ada 10%-nya tipikal paranormal yang memang setiap tahunnya harus memakan korban, atau dia akan mengorbankan dirinya, keluarganya, atau anak keturunannya. Oke. Jadi sampai di situ udah mulai nyambung nih ya, bahwa memang hal-hal supernatural, hal-hal gaib itu bakalan banget terjadi, sangat mungkin terjadi, tapi tidak selalu seperti yang diceritakan oleh orang-orang ramai. Nah itu dia gue bilang, mungkin nggak, pertanyaan nggak, mungkin nggak sih ini terjadi gitu. Gue langsung bisa jawab mungkin banget, tapi mungkin lagi tidak seperti apa yang tertulis, terlihat, atau terpapar di media. Seperti kita tahu bahwa zaman sekarang di era yang benar-benar arus informasi itu udah benar-benar cepat, udah benar-benar istilahnya, arus informasi yang udah cepat banget, berita mudah tersebar tanpa disertai oleh filter yang baik.
Memang berita itu cuman bisa bikin kepanikan massal aja. Jadi norak sih sebenarnya menurut gue. Ya be smart ya buat generasi muda, golongan muda, please be smart gitu loh. Jadi jangan segala macam hal itu selalu dihubungkan dengan gaib. Contoh, lu lewat di sebuah tempat yang sepi, tiba-tiba lu merasakan perubahan suhu saat lu lewat di bawah pohon besar. Yang pertama kepikiran itu pasti, wah ada makhluk halusnya. Enggak, kemungkinan itu cuma ada 30-70. Yang 30% itu makhluk halus itu sedang berdiri dan lu tabrak. Yang 70%-nya adalah sains. Disitulah keajaiban sains, dimana kalau malam pohon-pohon itu menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, pelajaran SMP udah ada tuh. Otomatis udara akan terasa berbeda. Nah, sampai di sini sudah masuk logika bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu hal gaib yang memang ada. Ya memang mungkin di sebuah pohon besar atau di pohon yang kalian lewatin tadi memang ada makhluknya, ada jin yang menunggu di situ, tapi tidak selalu kalian lewat dan dia ganggu. Tidak semua jin itu iseng dan suka mengganggu. Balik lagi ke yang gue sebutin di awal tentang lampor keranda terbang. Gue sendiri beberapa hari terakhir ini gue ngelihat salah satu post di sosial media tentang keranda berwarna hijau yang terbang-terbangan. Di bawah itu ada beberapa orang remaja ya. Kalau kalian bener-bener perhatiin sampai videonya habis, ada remaja yang lagi kayak gini. Itu cuman layangan coy. Nah, di situ logika tetap harus kita pakai. Oke, semacam ada satu cerita. Gua nggak mau sebutin nama daerahnya. Mungkin di daerah kalian pun ada yang serupa kayak gini. Ada suatu tempat ibadah yang bagian terasnya terbuka untuk umum karena dia salah satu tempat ibadah yang lumayan gede, katakanlah masjid. Terasnya terbuka untuk umum, musafir, pedagang, semua orang bebas untuk tidur, istirahat, ngapain pun di situ. Bahkan di bagian teras itu ada beberapa box air mineral untuk siapa aja yang mau ngambil di situ dan siapa aja yang motor di situ. Ya namanya milik bersama, rumah Tuhan ya, diwakafkan lah istilahnya kayak gitu. Kalau orang tidur nginep di situ, capek tidur di teras malam, tidak akan pernah terjadi apapun. Tapi kalau dia tidur di bagian dalam dan di bagian baris depan, seringkali terjadi. Teman gue pernah ngalamin, dia tidur ada di barisan depan waktu itu habis acara sebuah event lah ya, event yang ada di lingkungan situ, di lingkungan masjid. Dia tidur di bagian depan. Nah, ini bukan masjid yang gede itu, dia cuma masjid biasa, masjid kampung. Dia tidur di barisan paling depan karena dekat dengan pintu masuk dan mondar-mandir tuh. Mungkin ya karena memang dia capek, tanggung, mau pulang ntar juga subuh balik lagi, ya udahlah dia tidur di situ. Tidur kayak biasa, orang udah sepi, apa tinggal 4 orang aja tidur di situ. Pas dia bangun langsung kaget, dia nggak bangun lagi di dalam situ. Dia bangun di kolam tempat ngambil wudhu. Kayak mungkin kalau yang anak-anak kampung sih pada tahu, kalau masjid di kampung itu tempat wudhunya bukan cuma kayak keran berjejer, tapi kolam gede yang di situ ada gayung-gayung di pinggirannya. Nah, saat dia bangun, posisinya dia itu kayak begitu dia melek, biur aja. Dia di kolam situ. Ya panik,
auto panik, dia langsung bangun basah-basahan apa, berusaha nyadarin diri, dia harus langsung pulang, nggak bisa di situ. Beberapa kali kejadian juga pernah ada yang tidur kayak gitu juga, dia malang gitu, dekat barisan depan lah pokoknya. Dia bangun ada di dalam beduk. Memang secara logika nggak mungkin terjadi, tapi itu terjadi karena bangsa jin bisa saja melakukan hal tersebut jika dia mempunyai kekuatan untuk apa istilahnya, nyebrang antara dua alam. Sama kayak ada benda-benda di rumah yang pindah terbang kayak gitu, itu bisa aja terjadi. Terus jawabannya apa terhadap yang barusan gue ceritain? Jadi ini sebagai contoh ya, kayak dalam masjid itu memang boleh saja tidur di dalam masjid, tapi untuk di tempat-tempat tertentu yang saat orang datang untuk sholat di jam tertentu, kalau dia menghalangi, nah itu kan mengganggu yang lain gitu. Jadi kok di rumah ibadah kok ada jinnya? Di semua tempat ada jinnya, di semua tempat ada jinnya. Di kamar lu aja ada. Nggak percaya? Nggak percaya di kamar lu ada? Coba lu lihat, kalau lu tidur sendiri di kamar dan kamar lu udah gelap, lu bisa miringin badan lu sedikit aja, 30 derajat aja, ganjal guling menghadap sebuah sudut yang terjauh dari posisi lu. Tutup mata, tarik napas pelan, lu tarik napas kayak gitu sampai bener-bener santai. Buka mata dan perhatikan lu kira-kira aja 3 jari dari sudut dan 3 jari dari sudut. Jadi kalau misalkan ini sudut kamar yang terjauh yang gue bilang tadi, lu ambil jarak sedikit dari situ, lu fokusin ke kiri kanan situ. Nanti kalau lu beruntung ya lu komen aja di bawah deh nanti.